Bahkan ada yang bilang nggak usah pakai technical, yang penting money management. Mau entry berapapun, mau sell, mau ibaratnya ngawur, mau sell, mau buy itu asal money manajemennya dijaga, berarti itu kan tanpa trading plan itu, tanpa trade plan, tanpa SL, tanpa entry exitnya itu. Nah itu jenengan bagaimana melihatnya? Berarti plannya hanya di keuangannya saja. Nah, hanya mengatur just on money management itu ada 2%. Ini penting nih kayaknya nih karena kaitannya tadi loh, itu kan harus pelan-pelan. Itu terus kan cari kunci solusinya itu bagaimana? Ini daging nih dari pakarnya nih. Teman-teman bisa perhatiin nih apa yang saya sampaikan ya. Full time trader itu hard to do. Full time trader saya bilang itu hard to do. Berat untuk dikerjakan itu berat. Kenapa? Saat Anda kena stop loss, potensi stresnya itu lebih tinggi. Karena apa? Gantungan income hanya dari trading. Full time trader itu hard to do. Gantungan income-nya hanya dari trading. Jadi saya jujur kalau ada orang yang pengen jadi full time trader, saya pasti tanya dulu ke dia, seberapa siap Anda? Seberapa lama Anda di dunia trading? Dan seberapa Anda mengerti tentang dunia trading? Biasanya yang pengen jadi full time trader itu siapa sih? Pemula. Pensiun dini. Nah, tapi kan mereka dalam dunia trading pemula, Mas. Betul. Setuju. Betul ya? Iya. Saran saya begini, teman-teman. Jangan Anda jadi full time trader. Jadilah part time trader itu lebih baik. Karena apa? Ada side income selain trading. Nah, side income ini selain trading, ini yang bisa Anda gunakan untuk nambah modal trading. Tapi jangan sampai side income selain trading itu malah jadi depo tanpa WD. Jangan. Jadi kenapa saya bilang belajar itu di dunia trading sebenarnya penting. Karena dia jadi tahu arahnya tuh kemana. Lebih jelas. Ya pasti saya nggak menyarankan full time trader. Karena apa? Hard to do. Dan gantungan income itu hanya dari trading itu sangat stres. Tingkat stresnya tinggi. Yang saya sarankan adalah jadi part time trader. Ada side income selain trading. Nah, side income tadi untuk nambah modal trading Anda. Saat ada profit, apa yang Anda lakukan dengan uang Anda? Ini harus tahu teman-teman. Apa yang Anda lakukan pada uang Anda? Kalau saya menyarankan, mulailah berpikir as a investor. Profitnya itu tadi, hasil uang profitnya jangan dipakai seluruhnya untuk happy. Jangan seluruhnya dipakai untuk kebutuhan. Tapi sisakan untuk investasi. Apa saja. Emas bisa. Emas kan nilainya naik terus. Ya, saham bisa. Anda cari tapi yang blue chip. Dikit-dikit gak apa-apa teman-teman, beli. Dikit-dikit beli. Dari sebagian hasil trading Anda. Jadi lakukan investasi. Profit apa? Anda dapat hasil profit, jangan langsung dihabisin. Ada pergi ke Bali, ada pergi ke luar negeri dihabisin, jangan. Beli emas, beli saham. Pastikan Anda punya simpanan. Ada kaplingan tanah itu teman-teman. Beli kapling. Ini bisa Anda lakukan. Dicicil aja nggak apa-apa. Cicilnya sama memborong kalau bisa. Sama developernya itu. Jadi saya nggak kena bunga cash bertahap. Jangan di KPR nanti kena bunga lagi. Biar uang profit Anda itu nanti bergulir baik lagi. Kembali ke diri Anda. Jangan head on. Karena saat di MC, dia nggak bisa recovery. Nggak ada modal yang recovery. Saat profit apa yang Anda lakukan? Investasi. Ini yang harus Anda pikirkan. Saat profit apa yang Anda lakukan? Saya minta Anda biasa saja. Biasa saja. Ceritanya tanpa euforia. Gak usah terlalu happy. Jangan terlalu happy. Karena Anda kalau terlalu happy, pernah ingat teman-teman, jangan membuat keputusan di saat ada emosi. Happy itu emosi nggak? Happy itu emosi. Kegembiraan itu kan salah satu bagian dari emosi. Jangan euforia. Karena apa? Saat euforia muncul, bisa saja Anda cerita ke teman-teman Anda. Ya, dan teman-teman Anda pengen ngerasain hasil profit Anda. Saat teman-teman Anda pengen ngerasain hasil profit Anda, mereka mulai merayu. Ayolah ke sini, ke situ. Cuma, uangnya nggak jadi apa-apa. Jadi saya saran biasa saja, tanpa euforia. Ini biasa kok, namanya dagang untung ya biasa, sudah. Gak usah terlalu gembira. Dan gak usah terlalu sedih kalau ada loss.
Karena itu bagian dari trading, bagian dari market. Itu bagian dari market, bagian dari trading. Jadi bukan berarti saat Anda profit terus Anda ngawur, jangan. Karena masih banyak yang saya lihat orang-orang profit terus ngawur. Dia nggak ingat gimana perjuangan dia. Seperti terobati langsung gitu loh. Penantian panjang terobati, malah head on. Ya itu nggak jadi apa-apa uangnya. Lalu, jika Anda trading dengan modal kecil, kapan bisa dapat modal besar? Jika Anda trading dengan modal kecil, kapan sih bisa dapat modal besar? Kalau Anda punya modal kecil, Anda bisa ikut yang namanya master copy trade. Master copy trade ini meleverage modal. Ini benar-benar meleverage modal Anda. Kenapa Anda trading seperti dengan uang orang kaya? Dan hasil yang didapat dari uang orang kaya. Ini bisa Anda lakukan, teman-teman. Kalau Anda masih di tahap modal kecil. Tahu Nah, ini. problem, misalkan Anda beli paket problem. Cuman ya, problem ini agak ambigu sebenarnya. Agak ambigu, agak masuk akal nggak sih? Kalau saya sendiri sih, ya selama dia payment, itu nggak jadi masalah. Jadi Anda bisa misalkan beli problem ya modal $50. Beli balance yang 10.000 US dollar. Jadi Anda beli akun yang $10.000 dengan modal $50. Nah ini untungnya dari modal 10.000 Anda dibagi. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Drawdown, DD-nya harus teratur, floating hariannya, floating mingguan. Itu harus benar-benar teratur. Tapi ini bisa jadi salah satu jalan buat Anda trading, nge-leverage modal Anda. Lalu, kalau teman-teman memang tradingnya sudah oke, sudah baik, dari plan-plan yang Anda bikin itu tadi, Anda bisa seperti orang yang banyak di Telegram itu kan banyak ya Mas. Hmm? Mereka jual signal dan macam-macam itu kan dari situ. Jika trading Anda sudah bagus, ya Anda bisa jual signal. Jual signal, hasil dari jualannya ini tadi, buat nambah modal trading. Kalau orang bilang nama itu ya di awal sudah buat nambah modal, hasil dari jual signal tersebut. Ini teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan hal ini. Jadi saran saya sebenarnya apakah harus jadi full time trader? Enggak, teman-teman. Enggak harus jadi full time trader. Karena full time trader itu tingkat stresnya sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Saran saya malah ke part time. Anda punya main job dan si trading ini jadi side hustle-nya Anda. Masukan tambahannya Anda. Dari primary jobnya Anda, usaha atau kerjaan utama Anda, di situ Anda bisa sisakan buat nambah modal. Dan saat Anda profit, Anda puterin lagi uangnya. Anda bisa beli emas, beli saham, beli tanah, coupling kan ya. Dan ingat, Anda harus biasa saja saat profit. Nggak usah terlalu euforia.